Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Putumari Saraswati dengan NIM 2115101001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya terhadap tugas yang diberikan pada mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma, yaitu mengenai minimum spanning tree dan algoritma Dijkstra. Nah, adapun aturan dari pengerjaan tugas di sini teman-teman dapat lihat. Nah, karena NIM saya yaitu 01, maka nilai X sama dengan 1 mod 6, di mana 1 mod 6 ini adalah 1, jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, jadi nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, maka saya di sini akan mengerjakan soal mengenai minimum spending tree pada poin kedua. Nah, karena NIM saya juga 01 dan itu merupakan bilangan ganjil, oleh sebab itu dalam penyelesaian permasalahan minimum spending tree pada poin kedua saya akan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, adapun soal dari penugasan kali ini, yang pertama yaitu mengenai algoritma kruskal dan prim. Adapun aturannya juga teman-teman dapat lihat di sini. Nah, soal yang saya dapatkan yaitu berikan graf dengan n simpul dan m sisi beserta bobot sisi. Gunakan algoritma kruskal atau prim untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam minimum spanning tree atau MST. Nah, untuk soal kedua yaitu mengenai algoritma Dijkstra. Pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Nah, jadi ini dia graf yang saya gunakan pada penyelesaian permasalahan kali ini, di mana graf ini memiliki 7 simpul dan 12 sisi. Oke, langsung saja masuk ke permasalahan pertama, yaitu mengenai minimum spanning tree. Nah, pada penyelesaian permasalahan kali ini saya menggunakan algoritma kruskal, di mana algoritma kruskal ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, algoritma kruskal itu bergerak berdasarkan sisi dengan bobot yang paling minimum. Selanjutnya, kita akan menghindari terbentuknya sebuah sirkuit. Nah, dan yang terakhir yaitu algoritma kruskal tidak mempedulikan apakah sisi-sisi MST tersebut uh, terhubung satu sama lainnya, namun di akhir seluruh simpul-simpul ini harus berhubungan atau terhubung. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu saya memasukkan sisi AC. Saya mulai dari sisi AC karena ini memiliki bobot yang paling minimum ya teman-teman dibandingkan dengan sisi-sisi lainnya pada graf ini. Jadi sisi AC ini termasuk ke dalam MST. Nah, selanjutnya yaitu saya beralih ke sisi BD. Nah, sisi BD ini dengan bobot 2, yaitu bobot minimum juga. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa eh, algoritma kruskal itu tidak peduli apakah sisi MST1 dengan yang lainnya itu terhubung saat melakukan prosesnya. Namun di akhir nanti harus terhubung. Nah, jadi sisi BD ini juga termasuk ke dalam sisi MST. Selanjutnya saya beralih ke sisi CD. Nah, sisi CD ini dengan bobot 3 itu juga termasuk ke dalam MST. Nah, oke, selanjutnya saya balik ke sisi BE. Nah, sisi BE ini memiliki bobot 4. Jadi, eh, juga bobot yang minim atau minimum ya teman-teman. Jadi, sisi BE ini termasuk ke dalam MST. Nah, untuk selanjutnya saya beralih ke sisi BF. Sisi BF. Nah, kenapa saya memasukkan sisi BF bukan sisi AD? Karena seperti yang saya bilang tadi kita akan menghindari terbentuknya sirkuit ya teman-teman. Jika saya memasukkan sisi AD dengan bobotnya itu 5, yang bobot 5 ini kan jauh lebih minimum ya dibandingkan bobot 6. Nah, itu akan terbentuk sirkuit, teman-teman dapat lihat di sini. Nah, oleh sebab itu saya tidak memasukkan sisi AD pada MST. Nah, jadi yang saya masukkan selanjutnya adalah sisi BF, yaitu dengan bobotnya 6. Jadi sisi BF ini termasuk ke dalam MST. Dan yang terakhir yaitu sisi BG. Sama seperti halnya yang tadi, saya tidak memasukkan sisi AE, padahal bobotnya lebih minim, karena itu akan terbentuk sirkuit. Ini akan terbentuk sirkuit. Oleh sebab itu saya mengambil sisi dengan bobot minim selanjutnya yaitu 8 pada sisi BG. Jadi sisi BG termasuk dalam MST.
Nah, berikut minimum spending tree yang telah saya temukan. Jadi, ini dia masing-masing sisi yang memiliki minimum spending tree. Dan teman-teman lihat ini sudah terhubung ya satu sama lain simpulnya. Nah, ini kita jika direpresentasikan, misalkan teman-teman ingin bergerak dari kota A menuju kota D. Nah, teman-teman hanya dapat langsung bergerak itu dari kota A ke C, kemudian dari C ke D, begitu. Jadi tidak usah lewat jalur lain, karena ini yang eh, bobotnya jalurnya itu minimum. Nah, sama seperti halnya jika teman-teman bergerak dari kota A ke kota G, jadi hanya perlu melewati kota C, D, B, dan akan sampai di kota G. Oke, permasalahan selanjutnya itu mengenai algoritma Dijkstra. Langsung saja kita mulai. Pada permasalahan algoritma Dijkstra, saya masih menggunakan grafik yang sama ya teman-teman, graf yang sama. Dan di sini juga ada keterangannya, jika warna orange itu nanti menandakan simpul itu yang sedang dikunjungi, kemudian warna hijau, kita akan, itu artinya akan terdapat perbaharuan simpul, dan yang terakhir warna kuning itu artinya simpul yang sudah dikunjungi. Di sini ada tabel, di sini eh, saya akan memulai dari simpul A dan saya akan menuju ke simpul G. Jadi saya akan mencari jarak terpendek dari simpul A menuju ke simpul G. Jadi saya belum tahu ini kan jarak terpendek itu dari mana. Nah, di sini karena kita mulai dari titik A, maka nilai A itu jarak terpendeknya adalah 0. Dan si simpul-simpul yang lain itu saya berikan value yaitu tak terhingga karena saya kan belum tahu ya, kita belum tahu nih bahwa jarak terpendek dari masing-masing simpul itu berapa karena prosesnya belum dimulai. Jadi di awal saya inisiasikan dengan nilai tak terhingga. Oleh sebab itu, mari kita mulai saja prosesnya langsung ya teman-teman. Nah, kita mulai dari titik A atau simpul A. Nah, simpul A ini memiliki tetangga yaitu simpul C, D, B, dan E. Untuk jarak dari A ke C yaitu 0 plus 1. Kenapa 0 plus 1? Nah, untuk nolnya ini kita ambil dari jarak terpendek dari simpul A, yaitu 0. Nah, 0 plus 1. 1 ini adalah bobot dari simpul A ke simpul C. Oleh sebab itu, 0 plus 1 sama dengan 1. Begitu pula juga dengan simpul lainnya, yaitu dari AD ke AB dan AE. Untuk AD itu bobotnya 5, total bobotnya 5. Untuk dari AB, dari simpul A ke B yaitu bobotnya 12, dan dari simpul A ke E yaitu bobotnya 7. Nah, selanjutnya saya melakukan update ya pada tabel ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, saya memasukkan nilai dari simpul B, C, D, dan E. Di sini saya masukkan masing-masing bobotnya. Dan untuk kolom simpul sebelumnya itu saya memasukkan nilai A. Kenapa nilai A? Karena ini kita beranjak dari simpul A ya teman-teman. Nah, karena pada simpul A itu sudah tidak ada lagi proses yang bisa dilakukan, maka kita tandai simpul A ini dengan warna kuning. Nah, selanjutnya kita beranjak ke simpul selanjutnya yaitu di sini saya beranjak ke simpul C. Kenapa simpul C? Karena di antara simpul lainnya simpul C lah yang memiliki bobot paling minimum. Jadi saya beralih ke simpul C. Nah, simpul C ini memiliki tetangga yaitu simpul D dan simpul F. Nah, untuk dari simpul C ke simpul D itu memiliki bobot 1 plus 3. Kenapa 1 plus 3? Ya sama seperti tadi. Jadi satu itu didapat dari jarak terpendek simpul C. Kemudian plus 3 itu adalah bobot dari simpul C menuju simpul D. Jadi 1 plus 3 sama dengan 4. Dan begitu pula juga dengan dari simpul C ke simpul F. Nah, itu bobotnya totalnya adalah 11. Nah, teman-teman dapat lihat di sini saya juga kembali melakukan perbaharui tabel. Nah, di sini pada simpul F saya menambahkan value-nya karena tadi masih tak terhingga. Jadi saya masukkan value 11 untuk jarak terpendek pada simpul F, dan saya pada kolom simpul sebelumnya itu saya memasukkan simpul C karena kita beranjak dari titik C atau simpul C. Nah, teman-teman di sini dapat lihat di sini juga saya memperbarui nilai pada simpul D. Kenapa? Nah, itu karena pada proses sebelumnya, yaitu dari simpul A ke simpul D, itu ternyata bobotnya lebih maksimal dibandingkan dengan bobot dari
simpul C ke simpul D itu lebih minim. Sehingga saya memasukkan atau mengganti nilai jarak terpendek dari simpul D itu dengan bobot 4. Dan saya juga merubah simpul sebelumnya ini menjadi nilainya yaitu simpul C. Saya rubah jadi simpul C ya teman-teman. Selanjutnya, karena tidak ada proses lagi yang dapat dilakukan, saya mewarnakan titik C ini dengan warna kuning. Oh, mohon maaf. Nah, mohon maaf. Eh, untuk simpul D, kita beralih ke simpul D sekarang. Nah, untuk titik D ini, simpul D ini memiliki tetangga itu simpul B dan simpul F. Untuk bobot dari simpul D ke simpul B itu adalah totalnya 6, sedangkan dari simpul D ke simpul F itu totalnya 13. Nah, teman-teman dapat lihat di sini, saya juga kembali melakukan update. Nah, tetapi pada simpul F itu saya tidak melakukan update ya teman-teman. Kenapa? Karena ternyata bobot pada simpul F di proses ini itu memiliki bobot yang lebih tinggi atau lebih maksimum dibandingkan pada proses sebelumnya. Jadi saya tetap memakai value pada proses sebelumnya untuk simpul F. Namun pada simpul B ini saya memperbaharui karena pada proses ini simpul B itu memiliki bobot yang lebih minim. Jadi saya perbaharui nilai jarak terpendeknya dan juga simpul sebelumnya yaitu kita tuliskan simpul D. Nah, karena tidak ada lagi proses yang dapat dilakukan, jadi saya langsung saja mewarnai titik D itu dengan warna kuning dan saya beranjak ke titik selanjutnya yaitu simpul B atau titik B. Nah, jadi simpul B ini memiliki tetangga yaitu simpul E, G, dan F. Untuk simpul E, jarak atau bobotnya yaitu dari simpul B ke E adalah totalnya 10 dan dari simpul B ke simpul G yaitu totalnya 14, simpul B ke simpul F itu totalnya 12. Nah, oke. Saya di sini melakukan update atau perbaharui tabel lagi pada simpul G. Di sini saya memasukkan value 14 karena tadi masih tak terhingga dan simpul sebelumnya itu simpul B karena beranjak dari simpul B. Nah, tapi di sini saya tidak memperbaharui nilai pada simpul F dan simpul E. Karena kenapa? Karena di sini dapat dilihat ya teman-teman, proses sebelumnya itu memiliki nilai yang jauh lebih minimum. Jadi saya tidak memperbaharui itu dan tetap memakai nilai jarak terpendek dari proses sebelumnya. Nah, oke, kembali lagi saya akan tandai bahwa titik B atau simpul B itu telah dikunjungi dan beralih ke simpul selanjutnya yaitu simpul E. Nah, ternyata setelah dilihat bahwa simpul E ini sudah tidak lagi dapat melakukan proses apapun karena simpul A dan simpul B itu sudah dikunjungi sebelumnya. Nah, oleh sebab itu simpul E itu saya tandai langsung dengan warna kuning dan ini artinya prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Dan beralih ke simpul selanjutnya yaitu simpul F. Nah, di simpul F ini memiliki tetangga itu simpul G dengan bobot atau jarak dari simpul F ke simpul G itu adalah 22. Nah, di sini saya tidak lagi mengupdate kita di teman-teman untuk simpul F karena tadi 22 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak terpendek di sini pada proses sebelumnya yaitu untuk simpul F ya. Jadi saya tetap menggunakan value pada proses sebelumnya untuk simpul F. Dan kembali lagi saya warnai titik F itu dengan atau simpul F itu dengan warna kuning yang artinya sudah dikunjungi. Nah, saya lanjut ke tahap selanjutnya yaitu untuk simpul G. Nah, ternyata simpul G ini sudah tidak ada lagi proses yang dapat dilakukan karena simpul B dan simpul F itu telah dikunjungi sebelumnya teman-teman. Jadi simpul G itu langsung saja saya warnai kuning dan artinya ini proses sudah selesai. Inilah semua jarak terpendek yang ditemukan uh, dengan menggunakan algoritma Dijkstra ya. Nah, jadi saya tadi ingin beranjak dari kota A atau dari titik A, simpul A ke simpul G. Nah, ternyata total bobot minimum atau jarak terpendek dari simpul A menuju simpul G pada graf yaitu 14. Teman-teman dapat lihat di sini 14. Nah, dengan petnya yaitu dari simpul A, C, D, B, kemudian ke G. Nah, jadi ini ya petnya. Ini dia jalur terpendek yang dapat ditempuh untuk menuju dari simpul A ke simpul G.
Nah, baik sekian presentasi atau pemaparan tugas yang saya lakukan, yang sudah saya buat. Nah, semoga pemaparan saya itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.